Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang pesugihan tertua di Pulau Jawa. Definisi pesugihan adalah mencari kekayaan duniawi dengan melakukan ritual-ritual tertentu dan bersifat pemujaan. Pesugihan itu banyak pula macamnya. Misalnya, pesugihan tuyul, babi ngepet, butuh ijo, dan lain-lainnya. Tapi yang kita bahas bukan tentang pesugihan barusan. Kita membahas tentang pesugihan yang fenomenal dan tidak banyak orang yang tahu, yaitunya pesugihan kandang bubrah. Kalau kita searching di Google nih ya, banyak ditemui situs-situs yang menawarkan pesugihan kandang bubrah. Dan banyak pula situs-situs yang secara terang-terangan menyatakan bahwa pesugihan kandang bubrah tidaklah terlarang. Karena termasuk pesugihan ilmu putih, bukan ilmu hitam. Jadi, gila ya, yang namanya pesugihan tetap aja perbuatan sirik coy. Pesugihan ya tetap aja pesugihan, maupun itu ilmu putih kek, ilmu pink kek, itu tetap dilarang sama agama, oke? Nah, seperti apa sih misteri pesugihan kandang bubrah ini? Bagi yang bagi yang penasaran, ditonton sampai habis ya. 3, 2, 1, cakidai. Pesugihan kandang bubrah adalah pesugihan yang sudah sangat tua usianya, atau pesugihan yang paling tua dari pesugihan-pesugihan lainnya. Selama ratusan hingga ribuan tahun lamanya di Pulau Jawa, banyak orang terdahulu menggunakan pesugihan jenis ini untuk memperoleh kekayaan secara singkat. Bisa dikatakan kalau orang yang melakukan pesugihan ini adalah mencari kekayaan tanpa ingin mengambil resiko berat. Ilmu pesugihan ini memiliki ciri khas yang cukup unik, yaitu si pelaku pesugihan ini harus sering merenovasi rumahnya atau tempat usahanya. Namanya juga kandang bubrah, yang arti dalam bahasa Jawanya, kandang berarti rumah hewan, dan bubrah yang berarti bubar atau dibongkar. Dibongkar bukan berarti dirobohkan, melainkan direnovasi. Sehingga lama-kelamaan rumah sang pelaku pesugihan ini menjadi megah atau mewah. Meskipun ya udah gede, udah mewah, ia harus tetap direnovasi terus-menerus gitu. Renovasinya itu tiada henti di setiap tahunnya. Bahkan yang lebih lucunya nih ya, saking gedenya itu rumah karena sering direnovasi ya kan, tidak ada lagi halaman yang bisa memuat rumah itu. Mau tak mau ya harus membongkar bagian yang masih dianggap bagus. Misalnya nih ya, melakukan bongkar pasang keramik meski itu masih bagus sekalipun. Satu lagi, merenovasi rumah bagian samping rumah nih ya, itu dilarang atau suatu pantangan. Biasanya yang selalu direnovasi adalah bagian depan atau bagian belakangnya saja. Merenovasi rumah adalah syarat wajib dalam melakukan pesugihan kandang bubrah. Orang yang mengikuti pesugihan ini diharuskan mengubah total bentuk rumahnya dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun sekali. Apabila tidak dilakukan, maka akibatnya fatal. Para pelaku pesugihan ini mengaku setiap tahunnya akan mendapatkan uang hingga puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Tentu saja, uang yang didapatkan tersebut berasal dari sekutu bangsa jin yang jelas dilarang oleh agama. Dalam pesugihan kandang bubrah ini, pemilik pesugihan itu diwajibkan untuk terus-menerus mengerakkan badannya. Untuk itu, setiap merenovasi rumah, sang pelaku juga akan ikut membantu para buruh yang bekerja. Jadi, bisa disebut orang yang melakukan pesugihan ini mudah sekali ditebak. Meskipun demikian, tak sepantasnya kita menuduh atau menduga-duga setiap orang yang sedang membangun atau merenovasi rumah dianggap sedang melakoni ritual tersebut.
Menurut beberapa sumber, ada suatu kampung di Pulau Jawa sana yang dulu itu sempat ramai karena ada yang ketahuan melakukan pesugihan ini. Mereka ini kerap membangun rumah baru dan tidak kunjung diselesaikan. Mungkin tahun depannya bangun lagi dan tidak diselesaikan lagi. Begitu seterusnya gitu. Artinya rumah-rumah mewah yang belum jadi tersebut dibiarkan kosong. Dan tentu saja rumah-rumah tersebut di lokasi yang berbeda, bukan menjadi rumah yang mereka tempati gitu. Uniknya, bentuk rumah-rumah ini nyaris sama gitu. Ya, inilah yang membedakan pesugihan kandang bubrah dengan ilmu pesugihan yang lainnya. Misalkan pesugihan dengan media tuyul, di mana sang tuyul yang mencari uang langsung diantar ke pemilik tuyulnya. Sedangkan pesugihan kandang bubrah, pemilik pesugihan itu diwajibkan untuk terus-menerus menggerakkan badannya atau membangun rumah atau sekedar merenovasinya. Selain itu, mereka juga harus aktif berusaha dan yang paling umum adalah berdagang. Cara kerjanya emang ya gitu. Misalkan ada orang mempunyai usaha makanan kecil. Nah, setiap kali dia merenovasi rumahnya, percaya atau tidak percaya, usaha makanan kecilnya makin berkembang. Order bertambah, karyawan juga bertambah. Bahkan dia juga bisa dipercaya oleh banyak orang, sehingga dihormati di lingkungan kampungnya. Mengapa bisa begitu? Karena pesugihan kandang bubrah adalah pesugihan yang sulit untuk dibuktikan secara kasat mata. Selain itu, uang renovasi rumah pesugihan itu bukan hasil dari dagangannya yang laris itu, melainkan sudah disediakan sendiri oleh Kodam Kandang Bubrah. Karena rumah pesugihan itu harus dibuat dulu ya kan, barulah dagangannya bisa laris. Atau dibuat kesepakatan dulu. Daganganmu bisa laris manis saat ini juga. Tapi ini rumah harus selesai dalam waktu sekian. Lalu direnovasi lagi. Begitu deh seterusnya. Berarti uang merenovasi rumah pesugihan itu dari mana? Ya jelaslah dari Kodam Kandang Bubrah. Dan itu uang asli, bukanlah uang gaib. Karena uang gaib itu tidak ada. Yang ada adalah uang asli tapi hasil curian jin. Dan keuntungan hasil usaha atau dagangannya yang laris itu bisa dipakai untuk bersenang-senang. Untuk membeli yang diinginkan si pemilik pesugihan itu. Misalkan membeli sepeda motor, alat perlengkapan rumah tangga, sampai membeli mobil. Bahkan bisa dipakai untuk menyumbang kegiatan sosial. Tapi walaupun pesugihan kandang bubrah itu sulit untuk dibuktikan, ada ciri khasnya gitu. Yaitunya tadi, setiap pemilik pesugihan itu akan terus membangun rumah. Selain itu katanya, di kampung yang ada pesugihan kandang bubrah itu, biasanya banyak kasus orang-orang yang kehilangan uang. Dan kehilangan duit itu bukan 100.000 saja, tapi bisa 1 juta, bahkan bisa lebih. Tapi sekali lagi, yang namanya pesugihan tentunya meminta tumbal nyawa pemiliknya. Cuma pesugihan ini biasanya tidak diberitahu langsung oleh dukun yang bertindak sebagai medianya. Perjanjian itu biasanya sekitar 15-20 tahun. Dan setelah masanya tiba, maka si pemilik pesugihan kandang bubrah akan mati secara mengerikan. Dari semua yang aku sampaikan tadi, jelas dapat kita ketahui bagaimana para pelaku pesugihan tersebut terjerumus dalam jalan yang sesat. Padahal sebagai manusia yang berakal dan beragama, tentu tidak ada agama apapun yang membenarkan ritual-ritual pesugihan sesat seperti yang dilakukan oleh pelaku ritual tersebut. Dan yang pasti suatu saat nanti kelakuan seperti itu harus dibayar dengan harga mahal oleh para pelaku, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk ke jalan yang benar dan dijauhkan dari sifat syirik dan musyrik, serta dihindarkan dari
ritual-ritual sesat. Sebagaimana tergambar dalam cerita pesugihan kandang bubrah tadi ya kawan-kawan. Nah, sampai situ dulu bagaimana pendapat kawan-kawan soal pesugihan kandang bubrah ini. Mungkin ada kawan-kawan yang dari Pulau Jawa yang pernah dengar atau mungkin pernah ngalami mungkin ya. Mungkin gitu, atau ya kalian tahu sendiri dari cerita mulut ke mulut. Mungkin cerita kalian lebih menarik dari yang aku sampaikan gitu. Jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, nggak tahu aku harus bilang apa lagi. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan yang telah nonton video ini sampai habis ya. Nah, langsung aja penutupan tanpa banyak cincong lagi ya kan. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya, supaya kawan-kawan semua update info terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.